Ambisi Indonesia yang menginginkan kemampuan membuat kapal selam sendiri 100% di dalam negeri lewat transfer of teknologi menimbulkan konsekuensi tersendiri. Membuat kapal selam sendiri melalui transfer teknologi, seperti dalam kasus kapal selam Scorpene, tentu membutuhkan waktu lama, seperti PT PAL Indonesia harus melakukan perombakan alias modifikasi fasilitas dari yang sebelumnya diperuntukkan untuk kapal selam jenis 209 menjadi kapal selam Scorpene Evolve. Waktu yang lama ini telah menimbulkan konsekuensi kekosongan kekuatan armada bawah laut dalam waktu yang cukup lama. Juga untuk mengatasi hal ini, TNI Angkatan Laut membuka peluang akuisisi kapal selam interim untuk menutupi kekosongan kekuatan ini. Sebelumnya, Kepala Staf Angkatan Laut telah mengunjungi galangan kapal Jerman untuk penjajakan kapal selam tipe 214 buatan TKMS Jerman. Lalu ada Cina yang menawarkan kapal tipe 093B, dan terakhir ada kemungkinan pembelian kapal selam kelas Tupi dari Brazil yang usianya masih muda. Di antara semua penjajakan di atas, belum ada satupun kapal yang diseriusi, sehingga kabar baru muncul di mana Cina menawarkan kapal yang cukup big deal bagi Indonesia. Melansir dari Jens, pejabat China State Shipbuilding Corporation saat ini berada di Jakarta untuk kembali menawarkan kapal selam diesel listrik SSK S26T yang semula dipesan untuk Thailand ke Indonesia. Hal ini dikonfirmasi oleh situs di berita Jens bahwa para pejabat CSSC berada di kantor Kementerian Pertahanan atau Ministry of Defense pada tanggal 28 Juni guna melakukan presentasi mengenai S26T, SSK, dan bagaimana kapal tersebut dapat disesuaikan dengan kebutuhan TNI Angkatan Laut. Meskipun kapal tersebut melalui proses pembuatan, pertemuan tersebut dihadiri secara fisik oleh para pejabat senior Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, sedangkan perwakilan dari TNI Angkatan Laut hadir melalui secara online. Selama presentasi, para pejabat CSSI meyakinkan Kementerian Pertahanan Indonesia bahwa tawaran kapal selam S26T untuk Indonesia tidak akan dihadapkan pada jenis pembatasan ekspor yang sama seperti yang dialami oleh penerima kapal tersebut, yakni Royal Thai Navy. Secara khusus, para pejabat ini mengemukakan bahwa mereka akan dapat menggabungkan mesin dari vendor pilihan termasuk MTU ke dalam S26T SSK. Dan sebagai upaya untuk mempermanis kesepakatan tersebut, tawaran CSSC untuk Indonesia mencakup paket modifikasi yang memungkinkan kapal selam untuk dikerahkan dan meluncurkan rudal jelajah anti kapal yang diluncurkan dari tabung torpedo YJ-18 buatan Cina. Selain itu, S26T SSK sebagian besar akan mempertahankan fitur-fitur yang awalnya dipesan untuk Royal Thai Navy, termasuk sistem Air Independent Propulsion atau AIP. Thailand menandatangani kontrak senilai 13,5 miliar baht atau setara 366,5 juta US dollar dengan China Shipbuilding and Offshore International Company untuk S26T SSK yang pada dasarnya merupakan versi modifikasi dari kelas Yuan Angkatan Laut Tentara Pembebasan Rakyat Cina. Kapal selam S26T sebenarnya kapal yang ditolak Thailand karena Cina tidak jujur dan melanggar perjanjian bahwa mesin MTU-nya akan menggunakan mesin dari Jerman. Tetapi setelah diproduksi, justru Cina sebenarnya sudah terkena embargo dan alhasil kapal selamnya ditolak oleh Thailand karena menggunakan mesin jiplakan. Karena ditolak Thailand, maka sekarang ditawarkan ke Indonesia. Nah, bagaimana menurut kalian?